Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini kalau maulid Nabi tausiahnya berkenaan dengan ini, kenapa dibilang bid'ah? Kecuali maulid Nabi ada acara-acara yang melanggar syariat. Ini kan pengetahuan ilmu. Maka bagi saya ya silakan aja maulid Nabi, jangan sampai mengatakan sesuatu yang sesat padahal isinya adalah sholawatan, isinya adalah bacaan Quran dan tausiah membangkitkan cinta kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah, wasilah Fatihah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-7 di bulan Rabiul Awal. Kalau hitungan 5 hari ke depan insya Allah berarti Selasa 25 Agustus kita masuk 12 Rabiul Awal. Makanya Selasa di kalender nasionalnya tanggalnya merah. Ya, benar ya. Yaitu 25 Agustus bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal kita ketahui bersama itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan ini dalam kalender Jawa itu disebut dengan sebutan bulan Mulud. Mulud itu bahasa Jawanya disingkat ya. Sebenarnya kalau bahasa Islamnya, bahasa Arabnya itu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid Nabi. Maulidnya disingkat jadi apa tadi? Mulud. Nah, berkenaan dengan Maulid Nabi, biasanya di acara tersebut kita sering mendengar, saya ganti ini. Biasanya kita sering mendengar penceramah atau pembawa acara selalu mengatakan semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nah, berkenaan dengan itu sebenarnya syafaat itu apa? Dan apa itu syafaatnya Rasulullah? Nah, biasanya membawakan pembahasan ini Bapak itu lebih dari sekali pertemuan. Karena pembahasan ini insya Allah sangat panjang. Nah, waktu yang terbatas kurang lebih 29 menitan.
Kita bahas secara umum apa itu arti kata dari apa tadi? Syafaat. Kalau menurut Bapak itu syafaat hurufnya pakai sin, sod, atau shin. Sin, sod, atau shin. Shin. Jadi bilangnya bukan syafaat. Bilangnya apa tadi? Syafaat. Nah, asal katanya itu ada 3 huruf. Shin, fa, ain. Syafa'a, yashfa'u. Apa tadi? Syafa'a, yashfa'u. Ada enggak Ustadz di Quran? Ada suratnya Al-Fajr 89 di ayat yang ke-3. Wasyafa'i wal watar. Kalau dari awal wal fajr walayalin asyar wasyafa'i wal watar. Artinya adalah demi yang genap dan apa? Ganjil. Jadi genapnya ini ada pendapat 10 Zulhijjah, ganjilnya 9 Zulhijjah, atau biasa dikenal dengan sebutan hari Arafah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi syafaat bahasa artinya apa tadi? Genap. Tolong dihafalkan dan dimasukkan ya. Syafaat definisi bahasa singkatnya artinya apa? Genap. Dia sendirian ditemani, dia sendirian ditolongi, akhirnya dia merasa tertolong, makanya disebut genap. Sedangkan definisi panjang syafaat adalah pertolongan dengan izin Allah. Apa tadi? Pertolongan dengan izin siapa? Nah, Bapak, Ibu semuanya, tadi ada kata di akhir kalimat tersebut dengan izin siapa? Allah. Makanya siapapun berhak dan bisa memberikan syafaat, tapi itu semuanya harus izin siapa? Allah. Suratnya kedua namanya Al-Baqarah. Ayatnya 255. Ayat ini kita kenal dengan sebutan ayat kursi, yang disunahkan membacanya sebelum apa? Tidur. Ya, disunahkan juga bacanya sebelum apa tadi? Tidur. Rasul mengatakan innallaha hafiz wa la yaqrabuka syaitanu hatta tusbiha. Allah yang menjaga dan setan tidak bisa mendekati sampai waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang berikutnya Pak, kita fokus ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yuk sama-sama ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada kata yashfa'u yang berarti apa? Syafaat. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin siapa? Allah. Ikuti saya ya. Allahumma. Bareng-bareng ya. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Itu adalah doa biar kita termasuk bagian dari syafaat. Jadi kalau begitu
nanti di saat Maulid Nabi ada penceramah mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat. Kita sudah paham syafaat definisi bahasa genap dan definisi panjang adalah pertolongan dengan izin siapa tadi? Allah. Sampai sini bisa dipahami? Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau Allah tidak memberikan syafaat, bisa apa tidak? Tidak. Pokoknya semuanya harus dengan izin siapa? Allah. Suratnya An-Najm 53 ayatnya 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak para malaikat dan berapa banyak malaikat di atas langit tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin siapa? Dari ayat ini kalau begitu malaikat bisa nggak memberikan syafaat? Ya Allah, yang benar semoga bisa berangkat umroh dengan keluarganya. Dan berapa banyak malaikat di atas langit tidak bisa, tidak bermanfaat syafaat mereka sesuatu sekalipun kecuali setelah mendapatkan izin siapa? Berarti kalau begitu malaikat bisa nggak memberikan syafaat? Bisa, dengan izin Allah, gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, syafaat itu sebenarnya bukan hanya Rasulullah, tapi syafaat itu malaikat juga bisa memberikan apa? Syafaat, yaitu memberikan pertolongan. Nah, pernah dengar orang-orang yang didoakan para malaikat? Beda dengan doa, beda dengan syafaat. Kalau doa berarti malaikat mendoakan. Mereka punya nafsu tidak? Tidak. Ustaz? Nah, jangan bilang banyak. Dengar saya dari sini ya. Malaikat punya dosa? Tidak. Ustaz? Nah, jangan bilang banyak, Pak. Banyak, jangan bilang banyak. Bisa punya aja gitu ya. Berarti doa mereka diijabah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Malaikat mendoakan mereka yang sholatnya berjamaah di masjid, posisinya ada di paling depan. Ketika manusia sedang tidur, maka ada malaikat yang mendoakan di sisinya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jangan ditambahi wa'afihi wa'fu anhu, itu jenazah. Ya, berarti kalau begitu salah satu manusia yang didoakan malaikat kalau sholat di barisan depan. Yang kedua, kalau dia tidur dalam keadaan apa? Suci atau berwudu. Yang ketiga, manusia yang dapat doa dari siapa tadi? Malaikat. Siapa dia Ustadz? Setiap pagi ada 2 malaikat turun. 2 malaikat apa tadi? Turun. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang sedekah di pagi hari balaslah dengan balasan yang berlipat. Berarti kalau begitu manusia yang dapat doa dari malaikat yang sedekahnya kapan? Pagi. Itu adalah manusia yang didoakan siapa tadi? Malaikat. Nah, ini bukan didoakan, tapi ini diapakan tadi? Malaikat bisa memberikan apa? Syafaat, tapi dengan catatan dengan izin siapa? Allah. Yuk sama-sama kita baca hadis Sahih Muslim. Ikuti saya, kita fokus dulu ya. Qala Rasulullah, yuk. Ma min mayyitin. Mayit apa mayit? Jenazah. Yusolli alaihi ummatun minal muslimina. Siapapun jenazah disolatkan dengan umat muslimin berjumlah mi'ah. Berapa mi'ah? 100. Allah,
semoga nanti yang mensolatkan jenazah kita banyak ya. Tapi kalau dalam hadis tadi disebutkan angkanya berapa? 100. Ikuti saya yuk. Ada nggak kata syafaat? Ikuti saya. Kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi. Ada nggak kata syafaat? Jangan ragu. Ada nggak kata syafaat? Ada. Kulluhum yashfa'una. Yang mensolatkan memberikan syafaat. Barang-barang. Yang mensolatkan memberikan. Berarti kalau begitu jenazah akan mendapatkan syafaat dengan catatan yang mensolatkan sampai di angka 100. Sekarang saya tanya, yang mensolatkan golongan apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Berarti kalau begitu manusia kita bisa nggak memberikan syafaat? Bisa, tapi dengan izin Allah. Tuh, tolong ke tangan saya dulu. Malaikat dan siapa tadi? Manusia. Ya, malaikat dan siapa tadi? Nah, itu jenazah masih berada di mana, Pak? Masjid. Ya Allah, yang bilang masjid semoga tambah rezeki. Maksud saya di mana? Di dunia. Berarti kalau begitu di dunia sebelum terjadinya hari kiamat kita sudah bisa memberi dan menerima apa? Maka bicara syafaat nggak melulu di hari kiamat. Ternyata di dunia bisa kita memberi dan menerima syafaat. Syaratnya tuh jenazah disolatkan dengan jumlah berapa tadi? Nah, semoga kita semuanya nanti meninggal dunia disolatkan dengan jumlah jamaah berapa tadi? Sama-sama ini. Angkat suaranya, ikuti saya. Asyamu wal Qur'anu. Sini bareng-bareng. Yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Salah. Yaumal qiyamah. Ada nggak kata syafaat? Yang mana? Yashfa'u. Pak Zul, sini. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Tadi Pak Zul ngomongnya apa? Yashfa'u. Yang benar apa tadi? Ke depan dulu sini. Quran dan puasa menjadi syafaat. Jadi kalau begitu Al-Quran yang kita baca dan puasa yang selama ini kita, tolong jawab sama-sama, hari ini pada puasa nggak nih? Ya, baru berapa orang yang bilang, ya Allah, hari ini pada puasa nggak nih? Ya Allah, yang nyender selonjoran tuh telapak kaki ngadep saya, semoga barokah ya Allah. Quran dan apa tadi? Puasa. Dua amal ibadah yang rutin kita kerjakan itu bisa menjadi syafaat di hari kiamat, naungan. Berarti kalau begitu pemberi syafaat bukan hanya malaikat, bukan hanya manusia, tapi juga Quran dan apa tadi? Jadi kalau ada yang tanya Quran dan puasa makhluk atau amal ibadah, jangan ragu, makhluk atau amal ibadah? Amal ibadah. Jadi kalau begitu syafaat bisa diberikan sama, enggak, yang pertama tadi malaikat, dan syafaat bisa diberikan sama manusia, dan syafaat bisa diberikan dengan amal ibadah. Di antaranya adalah puasa dan Al-Quran. Ya Allah, semoga hari ini pada puasa. Kalau umpama enggak puasa, bisa enggak dapetin pahala orang yang puasa? Bisa, dengan cara dia ketika mau berbuka diberikan apa? Makanan. Makanya setiap Senin Kamis Ayyamul Bid itu ada aja yang bawain makanan ke Cipete ke rumah saya. Tapi ada juga yang udah lama nggak pernah bawain makanan. Dari situ saya pahami ternyata kalau begitu syafaat dan bisa memberikan apa tadi itu? Syafaat. Semangat ya puasanya. Semangatnya baca apa tadi? Quran. Tapi tiga ini, malaikat, manusia,
puasa, termasuk Quran, bisa memberikan pertolongan, tapi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, meskipun yang mensolatkannya 1000 orang, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa. Itu namanya syafaat umum atau am. Ada lagi syafaat khusus, syafaat yang hanya dimiliki oleh satu orang, dan beliau adalah Sayyidul Anbiya. Beliau menyebutnya Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau ada yang tanya apa bedanya syafaat kita sama syafaat Rasul, kalau syafaat kita harus dengan izin siapa? Allah. Tapi kalau syafaat Rasulullah sudah pasti Allah izinkan. Ulangi sama-sama. Kalau syafaat kita harus izin Allah, kalau syafaat Rasulullah sudah pasti Allah izinkan. Itulah bedanya syafaat kita sama syafaat siapa tadi? Rasulullah. Contoh lagi, ke sini pandangannya nih yuk. Surga nih, neraka. Apa ini? Contoh doang Pak. Bapak nggak boleh begitu sama Ustadz kualat. Saya ulangi. Apa ini? Surga. Ini mau nggak sudah di sorga ke neraka? Nggak mau nggak? Nah ini hadisnya Sahih Muslim. Bab syafaat. Orang beriman yang sudah masuk kemana? Allah izinkan dengan izinnya ke neraka. Fatwa harimu suwarahum ala nar, badan dan pakaiannya diharamkan dari sentuhan api neraka. Untuk apa ke neraka? Udah di surga. Akhriju man araftum, angkat yang kamu kenal, pindahkan ke dalam surga. Namanya apa tadi? Syafaat. Bisa nggak begitu? Bilang insya Allah Pak. Bisa nggak begitu? Harus izin. Berapa orang yang diangkat Ustadz? 2. Tapi karena dia meninggal dunianya, matinya mati syahid. Berapa yang diangkat? Saba'ina min aqaribihi. 70 yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga. Kalau meninggalnya berapa tadi? Kalau meninggalnya karena matinya mati apa tadi? Jadi Bapak pilih mana di hari kiamat, mengangkat atau diangkat? Nggak, ini doa nih. Diangkat apa mengangkat? Hah? Pak Zul, kenapa nggak mau diangkat? Berarti kalau diangkat dia sudah masuk. Makanya demi Allah ada yang WA saya, Ustadz nanti angkatlah aku di hari kiamat. Lah neraka. Berarti jangan pengen diangkat, tapi pengennya mengangkat. Tapi itu semuanya harus izin Allah. Jam 1 kurang 9. Terus apa cukup nih? Jangan pakai lah, mu ya Allah. Semoga yang pakai lah tambah rezekinya, sehat selalu. Ini apa tadi? Siapa tadi? Ini umum, ini khusus. Barang-barang, apa ini? Bukan usus, khusus. Ini apa? Khusus. Ini harus izin. Kalau ini pasti diizinkan. Tolong jawab sama-sama. Pandangannya ke sini dulu. Sama-sama Bapak. Surat ke-7. Nama suratnya nomor urut ke-7 Pak. Tolong jawab apa nama suratnya. Ya Allah, mudahkan Pak Zulfikar dan jamaah ya Allah. Surat ke-7 ya Allah, dia jangan sampai ngelihat plafon, ngelihat karpet. Pandangan sini. Surat ke-7 nama suratnya apa? Ya Arhamar Rahimin, mudahkan jamaah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan ayat kursi. Astagfirullah. Bukan Al-Imran, itu toko karpet di Fatmawati. Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Barang-barang. Apa surat ke-7 namanya? Surat ke-7 Al-A'raf ayatnya 46.
Sama-sama ulangi, surat keberapa tadi? Ketujuh. Nama suratnya apa? Al-A'raf. Ayatnya berapa tadi? 46. Tolong fokus ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun. Pandangan ke depan dulu semuanya. Di antara mereka ada hijab. Hijab itu penghalang. Kesini ya, sama-sama. Hijab, hijab. Dia di mana nih? Tengah. Ini apa ini? Hijab. Ini apa? Hijab. Apa tadi hijab bahasanya? Atau tabir, sama penghalang tabir. Wa alal a'rafi, di atas a'raf. A'raf itu sesuai dengan namanya. Surat apa namanya? Di atas a'raf. A'raf itu artinya adalah bukit yang tinggi. Bukit yang apa tadi? Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka saling mengenali satu sama lain dari tanda. Ulangi bareng-bareng. Mereka bisa mengenali satu sama lain melalui apa tadi? Tandanya apa Ustadz? Hubungkan dengan surat Ali Imran ayatnya 107. Wa ammal ladzina yadhat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, mereka ada di dalam surga dengan rahmat Allah. Maka penghuni surga wajahnya putih. Udah putih berseri. Berseri itu apa? Ceria. Makanya kalau wajahnya penghuni sorga putih dan apa tadi? Di ayat sebelumnya, wataswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Di hari kiamat bukan hanya ada wajah putih, tapi juga ada wajah hitam. Ada wajah putih berseri, yaitu penghuni surga, dan ada wajahnya yang hitam, yaitu penghuni neraka. Yuk bareng-bareng ya, ulangi sama-sama. Penghuni surga wajahnya putih. Ya Allah, semoga depan saya pada putih semuanya. Di mana? Dan penghuni neraka wajahnya apa? Ini tadi apa di sini? Hijab, masya Allah. Ini apa lagi? Mereka ashabul a'raf, orang-orang yang ada di bukit yang tinggi, masing-masing mengenali mereka melalui tanda. Tanda apa ini? Ngelihat ke kanan surga, tapi nggak bisa ke dalam karena hijab. Ngelihat ke kiri, nggak bisa ke neraka karena, kenapa saya bilang kiri neraka? Tahu dari mana? Wajahnya hitam. Kalau ke sorga wajahnya, nah. Apa setelah itu? Wanadau ashabal jannati. Maka ashabul a'raf yang ada di, ini kalau saya bilang apa nih? Bukit atau gunung, sama bukit ya. Yang ada di bukit yang tinggi, mereka mengatakan kepada, bilang penghuni sorga, mereka mengatakan kepada penghuni, ikuti saya, salamun alaikum. Begini, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan untukmu. Di Quran dikatakan di ujung ayatnya, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ashabul a'raf nggak bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat ingin sekali karena ada apa ini? Hijab. Jam 1 kurang 4. Terusin gak nih? Bapak puasa semuanya nih? Azul? Ya Allah, angkat kaki kayak di warteg ya Allah. Semoga tambah rezekinya ya Allah. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang ke-47.
Kesini dulu pandangannya. Ashabul A'raf bisa nggak masuk ke surga? Enggak. Enggak. Bisa enggak? Enggak. Karena ada apa ini? Tapi mereka sangat ingin. Mereka hanya mengatakan, salamun alaikum. Keselamatan untukmu, kedamaian. Ayat 47-nya. Ayat 47-nya. Bareng-bareng. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari. Ke depan dulu pandangannya. Apabila wajah-wajah ashabul a'raf yang ada di Bukit Tinggi, surifat, dipalingkan, dihadapkan, mereka nggak mau melihat ke neraka karena serem, mengerikan. Tapi Allah Allah hadapkan. Berarti kalau begitu siapa yang memaksa mereka? Allah. Ketika mereka menghadap ke sebelah kiri, mereka melihat mereka adalah penghuni neraka. Tahu dari mana penghuni neraka? Wajahnya apa tadi? Apa yang terjadi? Qalu ashabul a'raf berdoa bareng-bareng. Ini doanya ashabul a'raf ketika kepalanya dihadapkan ke neraka sama Allah. Sama-sama. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini bersama orang-orang yang zalim. Sama-sama. Janganlah engkau jadikan kami ini bersama orang-orang yang zalim. Kalau ngelihat penghuni surga, ucapannya apa tadi? Ya Allah, mudahkan ya Allah, dia selonjoran telapak kaki ngadep muka saya banget ya Allah, semoga panjang umur sehat tambah rezekinya. Sini bareng-bareng. Kalau mereka ngelihat penghuni surga, ucapannya sini bareng-bareng, salamun alaikum. Tapi kalau mereka ngelihat penghuni neraka, ucapannya Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Saya tanya, mereka bisa ke neraka enggak? Enggak, jangan kok. Mereka ashabul a'raf bisa ke neraka enggak? Enggak bisa karena ada hijab. Mereka bisa ke surga enggak? Enggak bisa karena ada hijab. Terusin enggak nih? Tuh Pak Zul, jam 1 kurang 1. Enggak apa-apa, lebih sedikit nih. Ya Allah, ngegas lagi dia, ya Allah. Jelas ya semuanya ya? Yuk, tolong jawab sama-sama. Siapakah ashabul a'raf yang ada di Bukit Tinggi? Bukit Arafah yang ada di Bukit Tinggi di hari kiamat nggak bisa ke surga, padahal mereka ingin hanya bisa mengatakan mereka nggak bisa ke surga karena ada, dan mereka nggak bisa masuk ke dalam neraka, dan mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin karena ada penghalang. Siapa mereka ini? Tafsir Tobari menyatakan mereka ini adalah manusia-manusia di hari kiamat. Ketika ditimbang atau dihisap amalnya, pahala dan dosanya seimbang. Nggak bisa ke surga, tertahan dosa. Nggak bisa ke neraka, tertahan pahala. Maka posisi dia apa ini? Yuk sama-sama. Siapakah ashabul a'raf sesuai dengan namanya di Quran? Adalah manusia yang pahala dan dosanya ketika dihisap di hari kiamat nggak bisa ke surga, terhalang karena ada apa ini? Dosa, nggak bisa masuk ke dalam neraka, terhalang karena dengan. Jadi saya tanya, mau nggak jadi ashabul a'raf? Pak bilang Pak, enggak gitu ya. Mau nggak jadi ashabul a'raf? Sekali lagi, mau nggak jadi ashabul a'raf? Jangan mau jadi ashabul a'raf. Dia manusia yang khawatir, deg-degan. Orang semua pada masuk ke dalam. Posisi dia di tengah-tengah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tafsir Tobari menyatakan Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan mereka ashabul a'raf akan masuk ke surga dengan wasilah syafaatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya apa dan bagaimana syafaatnya Rasulullah, banyak. Salah satunya adalah memasukkan
ke dalam. Jadi kalau begitu ashabul a'raf akan masuk surga apa tidak? Dengan wasilah dan pertolongan Rasulullah. Dan itu sudah pasti Allah izinkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini kalau maulid Nabi tausiahnya berkenaan dengan ini. Kenapa dibilang bid'ah? Kecuali maulid Nabi ada acara-acara yang melanggar syariat. Ini kan pengetahuan ilmu. Maka bagi saya ya silakan aja maulid Nabi. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang sesat. Padahal isinya adalah sholawatan. Isinya adalah bacaan Quran dan tausiah membangkitkan cinta kepada Rasulullah. Jadi mau nggak jadi ashabul a'raf? Boleh. Kalau dapat, kalau enggak, ya Allah ya Rahman, astagfirullahaladzim ya Allah. Pengennya masuk surga langsung tanpa proses. Ada lagi nggak Ustaz syafaat Rasulullah selain memasukkan ashabul a'raf ke dalam surga? Ada. Apa itu Ustaz? Next insya Allah to be continue. Sudah ya, cukup ya. Entah kapan teruskan lagi ya. Syafaat Rasulullah insya Allah next to be continue part 2. Insya Kamis Pak Zulfika, Kamis ke-3. Kalau ingin melanjutkan syafaat Rasul, insya Allah Kamis ke-3. Semoga panjang umur sehat. Makanya 25 hari Agustus, harinya hari Selasa, tanggalnya warnanya. Silakan syiarkan maulid Nabi. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana bareng? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Sallallahu ala